dini atau lebih populer dengan singkatan PAUD, merupakan sebuah lembaga atau sekolah formal yang kebudayaan melalui dianggap penting oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat desa. Berikut ini sejarah PAUD, mengapa ada pendidikan PAUD dan pentingnya. Untuk mengetahui dan memahami sejarah berdirinya PAUD di Indonesia beserta perkembangannya, setidaknya dapat ditelusuri melalui dua periode, yaitu pada masa pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda 1108 sampai dengan 1940 dan pada masa penjajahan Jepang 1914 sampai dengan 1940. Pelopor PAUD dunia. Menurut Froebel, anak-anak usia dini diilustrasikan sebagai tunas tumbuh-tumbuhan yang memerlukan pemeliharaan dan perhatian dari juru tanam. Dari silabus.web.id, ilustrasi yang diberikan oleh Froebel dapat kita simpulkan bahwa sang juru tanam mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tunas tumbuh-tumbuhan. Begitu juga pertumbuhan dan perkembangan anak-anak usia dini yang sangat membutuhkan peran sang pendidiknya. Berdirinya Kinderland yang terkenal juga dengan istilah Froebel School merupakan tunas bagi pertumbuhan pendidikan anak di seluruh dunia. Konsep yang digunakan Froebel School sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1907, PAUD versi lain pun di pemukiman Como, San Lorenzo, Italia. Maria Montescroll merupakan seorang berlatar belakang dokter, mendirikan Casa del Bambini yang ditunjukkan bagi perawatan anak-anak yang berlatar belakang keluarga miskin dan buruh. Casa del Bambini sendiri berarti rumah untuk perawatan anak yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan rumah anak. Sejarah PAUD di Indonesia. Periode pertama, masa pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda 1908 sampai 1941. Lembaga kindergarten atau populer dengan nama Froebel School yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel merupakan cikal bakal lahirnya lembaga PAUD di Indonesia. Konsep lembaga ini dibawa masuk ke Indonesia oleh pemerintahan Belanda Hindia untuk pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak Eropa dan para bangsawan lainnya pada saat kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya Pergerakan Pemuda Budi Utomo pada 28 Mei 1908. Barulah pemuda pribumi menyadari akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak ini direalisasikan dengan mendirikan Bustanul Atfal pada tahun 1919 oleh Persatuan Aisyah di Yogyakarta. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro sepulang dari pengasingannya di Belanda selama 2 tahun mendirikan Taman Lare atau Taman Anak Indertuin yang berkembang dengan Taman Indria. Periode kedua, masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan PAUD terus berlanjut, namun semakin berkurang dari segi kuantitasnya. Pada saat itu, pemerintahan Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan PAUD setingkat. Namun, pemerintahan Jepang hanya melengkapi kegiatan kelas dengan nyanyian-nyanyian Jepang. Kehadiran PAUD di Indonesia sesungguhnya dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa ini, setidaknya dapat ditelusuri melalui 2 periode, yaitu pada masa pergerakan nasional pada penjajahan Belanda tahun 1908 sampai 1941 dan masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Namun demikian, keberadaan PAUD di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan PAUD di dunia internasional. Pada tahun 1974 diberlakukan kurikulum baru yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968. Isi kurikulum meliputi PMP, kegiatan bermain bebas, pendidikan bahasa, pendidikan lingkungan hidup atau PLH, ungkapan kreatif, pendidikan olahraga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, serta pendidikan skolastik. Selanjutnya periode 2010 sampai sekarang ditandai dengan kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal dan PAUD non-formal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non-formal dan informal. Melalui peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Tujuan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak atau the world child, agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai suatu falsafah. Anak dapat dipandang sebagai individu yang baru mengenal dunia. Ia belum mengetahui tata krama, sopan santun, aturan, etika, dan berbagai hal tentang dunia. Ia juga sedang belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami orang lain. Ia juga perlu dibimbing agar memahami berbagai fenomena alam dan dapat melakukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Interaksi anak dengan benda dan dengan orang lain diperlukan untuk anak belajar agar anak mampu mengembangkan kepribadian, watak, dan akhlak yang mulia. Usia dini merupakan saat yang amat berharga untuk menanamkan nilai nasionalisme, kebangsaan, agama, etika, moral, norma sosial yang berguna untuk kehidupan dan strategi bagi pengembangan suatu bangsa. Seperti tanaman yang tumbuh, anak-anak butuh pengasuhan yang baik. Pembelajaran anak usia dini harus disesuaikan dengan kebutuhan minat dan gaya belajar anak dalam praktik pendidikan yang baik. Anak diharapkan dapat aktif baik secara maupun Jika dikaitkan dengan perkembangan bahasa dan kemampuan untuk bisa membaca di usia dini bukanlah segalanya. Hal yang lebih penting yaitu bagaimana membuat anak-anak senang dengan buku dan kegiatan membaca. Tak jarang ada anak yang sudah bisa membaca tetapi tidak tertarik dengan buku jika pembentukan kebiasaan membaca kurang dibangun. Bidang kognitif. Anak dapat mengembangkan potensi diri sendiri dan orang lain melalui pengamatan dan interaksi, serta keingintahuan anak dapat digunakan sebagai motivasi untuk lebih terlibat dalam proses belajar. Beberapa peneliti telah menemukan tentang stres yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan akademik pada anak. Burst, Sarsworth, and Page, 1911, bahwa anak yang berada di ruang kelas yang tidak cocok, menurut perkembangan memperlihatkan lebih banyak perilaku yang berkaitan dengan stres. Perekonomian yang lemah. Menurut data BPS, bagaimana banyak dilansir oleh media massa, pada tahun 2009 kurang lebih 32,7% rakyat Indonesia miskin. Dengan demikian, lebih dari 32,7% anak usia dini hidup dalam keluarga miskin. Dalam keadaan ekonomi yang begitu sulit, orang tua si anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Selain itu, banyak anak usia dini yang seharusnya mendapatkan bantuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, terpaksa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kualitas asuhan yang rendah. Banyak ibu yang tidak tahu bagaimana cara memberi makan, cara mengasuh, dan mendidik anak. Salah satunya karena tingkat ekonomi yang rendah. Banyak ibu dan calon ibu yang tidak sempat membaca buku-buku tentang merawat dan mendidik anak. Alih-alih untuk membeli buku-buku tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun mereka harus bekerja keras. Program intervensi orang tua yang rendah. Program pos pelayanan terpadu belum dapat memenuhi kebutuhan orang tua dan anak sebagai bukti terhadap banyak bayi yang kekurangan gizi tidak terdeteksi oleh petugas kesehatan. Belakangan ini, posyandu di beberapa tempat dilaksanakan oleh para pengurus setempat tanpa didampingi oleh para ahli kesehatan yang memadai. Kegiatan posyandu secara rutin hanya melakukan penimbangan balita tanpa memberikan penyuluhan dan bimbingan yang memadai kepada mereka. Kualitas PAUD yang rendah. Institusi pendidikan anak usia dini amatlah sedikit yang dikelola oleh pemerintah. Hampir sebagian besar institusi pendidikan anak usia dini yang ada dikelola oleh swasta dan masyarakat. Biaya pendidikan anak usia dini masih ditanggung oleh orang tua dan masyarakat, sementara kondisi ekonomi masyarakat kita masih lemah. Bangunan yang digunakan yang ala kadarnya, ruangan yang begitu terbatas, ditambah kurangnya fasilitas yang mendukung pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak.
Nah, berbagai problematika PAUD harus segera diatasi secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi lainnya. Untuk bekerjasama mengembangkan PAUD, pemerintah harus menempatkan dan membangun PAUD minimal setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah secara bertahap harus mendirikan TK atau satuan pendidikan anak usia dini lainnya agar mampu menampung minimal 80% anak usia TK. Gedung SD yang tidak berfungsi karena kekurangan murid dapat digunakan sebagai TK atau pendidikan usia dini lainnya.